Persija Jakarta kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Di saat persaingan menuju tangga juara semakin ketat, manajemen Macan Kemayoran menunjukkan keseriusannya dengan mendatangkan pemain berkelas demi memperkuat skuad di putaran kedua. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok bek tangguh asal Brasil yang resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persija, Paulo Ricardo. Kehadiran Paulo Ricardo bukan sekadar tambahan pemain, melainkan sinyal kuat bahwa Persija benar-benar ingin melangkah lebih jauh dalam perburuan gelar musim ini. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, menyambut kedatangan sang pemain dengan penuh optimisme. Ia berharap Paulo mampu membawa warna baru di lini pertahanan, sekaligus menjadi solusi atas kebutuhan tim dalam menjaga konsistensi permainan di fase krusial kompetisi. Saat ini, Persija berada di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026. Anak asuh Mauricio Souza hanya terpaut 3 poin dari Persib Bandung yang memimpin di puncak klasemen. Dengan jarak yang begitu tipis, setiap pertandingan di putaran kedua akan menjadi penentuan, dan kekuatan lini belakang menjadi faktor vital dalam menjaga peluang juara tetap terbuka. Lantas, siapa sebenarnya Paulo Ricardo? Seperti apa profil lengkap bek asal Brasil yang diharapkan mampu menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Persija? Apa kelebihan, pengalaman, serta peran penting yang bisa ia berikan untuk Macan Kemayoran dalam persaingan menuju gelar juara? Simak ulasan lengkap profil Paulo Ricardo, pemain terbaru Persija Jakarta, hanya di Raftel Sport. Paulo Ricardo bukanlah nama yang asing bagi pencinta sepak bola yang mengikuti perjalanan pemain-pemain Brasil di kancah internasional. Lahir di Laguna, Brasil, pada 13 Juli 1994, Paulo tumbuh dalam budaya sepak bola yang begitu kuat. Sejak usia muda, ia sudah terbiasa dengan tekanan kompetisi dan tuntutan permainan yang mengandalkan teknik tinggi, kecerdasan membaca permainan, serta karakter bertarung yang khas pemain Amerika Selatan. Semua fondasi itu menjadi modal penting dalam perjalanan karir profesionalnya yang panjang dan penuh dinamika. Perjalanan profesional Paulo Ricardo dimulai bersama salah satu klub besar Brasil, Santos FC, pada periode 2015 hingga 2017. Bersama Santos, Paulo mendapatkan pengalaman berharga di level tertinggi sepak bola Brasil. Meski bukan selalu menjadi pilihan utama, berada di lingkungan klub sebesar Santos memberikan pembelajaran tak ternilai, terutama dalam hal disiplin taktik, tempo permainan cepat, serta tuntutan konsistensi di setiap pertandingan. Disinilah karakter bertahannya mulai terbentuk, dengan gaya bermain lugas, agresif, namun tetap mengutamakan ketenangan saat menguasai bola. Langkah besar dalam karirnya terjadi ketika Paulo Ricardo memutuskan menyeberang ke Eropa. Ia bergabung dengan FC Sion di Swiss pada 2016 hingga 2020. Bermain di Eropa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemain bertahan asal Brasil yang harus beradaptasi dengan permainan fisik dan tempo tinggi. Bersama FC Sion, Paulo belajar bagaimana menghadapi penyerang-penyerang kuat dengan pendekatan taktik yang lebih ketat. Pengalaman ini membuatnya semakin matang dalam membaca pergerakan lawan dan menjaga organisasi lini belakang. Namun, perjalanan Paulo di Eropa tidak selalu berjalan lurus. Selama masih terikat kontrak dengan FC Sion, ia sempat kembali ke Brasil melalui masa peminjaman. Paulo memperkuat Fluminense pada periode 2018 hingga 2019, kemudian dilanjutkan dengan Goiás pada 2019. Kepulangan sementara ke Brasil ini justru menjadi momentum penting untuk menjaga sentuhan kompetitifnya. Bermain di liga yang syarat tekanan dan rivalitas membuat mental bertanding Paulo semakin terasah, sekaligus memperkaya pengalamannya menghadapi berbagai tipe lawan. Setelah masa peminjaman tersebut, Paulo Ricardo melanjutkan karirnya bersama Figueirense FC pada 2020 hingga 2021. Di klub ini, ia mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Kesempatan tampil reguler membuatnya mampu menunjukkan kapasitas sebagai bek yang dapat diandalkan, baik dalam duel 1-1 maupun dalam menjaga kedalaman lini pertahanan. Fase ini menjadi titik penting dalam karirnya karena Paulo mulai dikenal sebagai pemain yang stabil dan minim kesalahan. Stabilitas yang ia cari akhirnya benar-benar ditemukan saat hijrah ke Eropa Utara, tepatnya ke Finlandia, bersama Kuopion Palloseura atau QPS pada periode 2021 hingga 2023. Bersama QPS, Paulo Ricardo tampil sebagai figur sentral di lini belakang. Gaya bermainnya yang disiplin sangat cocok dengan pendekatan taktik klub Finlandia tersebut. Ia dikenal memiliki positioning yang baik, kemampuan duel udara yang solid, serta kepemimpinan yang kuat di area pertahanan. Tak heran jika selama periode ini, performa Paulo mengalami peningkatan signifikan dan konsisten.
Tak hanya berkiprah di kompetisi domestik Finlandia, Paulo Ricardo juga merasakan atmosfer sepak bola Eropa di level antar klub. Ia mencatatkan 2 penampilan di babak kualifikasi Liga Eropa dan 4 pertandingan di ajang Liga Konferensi Eropa. Pengalaman tampil di kompetisi Eropa ini menjadi nilai tambah besar dalam portofolionya. Bermain melawan klub-klub dari berbagai negara membuat Paulo semakin matang dalam mengantisipasi variasi gaya bermain, mulai dari permainan cepat, direct, hingga penguasaan bola tinggi. Petualangan lintas benua Paulo Ricardo kemudian berlanjut ke Timur Tengah. Pada musim 2023 hingga 2024, ia bergabung dengan Al-Hazm di Arab Saudi. Bermain di liga dengan karakteristik berbeda, Paulo kembali dituntut untuk beradaptasi. Kompetisi yang mengandalkan kekuatan fisik serta kecepatan transisi membuat peran bek menjadi sangat krusial. Paulo mampu menyesuaikan diri dengan baik, menunjukkan ketangguhan dalam duel serta ketenangan dalam mengawal lini pertahanan. Setelah itu, ia melanjutkan karirnya ke Uni Emirat Arab bersama Al-Oroba pada musim 2024 hingga 2025. Di sini, Paulo kembali memperkaya pengalamannya bermain di lingkungan sepak bola yang multikultural, dengan pemain-pemain dari berbagai latar belakang. Kemampuan adaptasi Paulo menjadi salah satu keunggulan utamanya, karena ia mampu tampil solid meski berpindah-pindah kompetisi dan budaya sepak bola. Menjelang musim 2025-2026, Paulo Ricardo akhirnya memutuskan kembali ke Kuopion Palloseura. Kepulangannya ke KPS menunjukkan betapa kuatnya ikatan yang telah terbangun sebelumnya. Klub dan pemain saling memahami karakter masing-masing, sehingga Paulo dapat langsung kembali menyatu dengan sistem permainan. Performa stabil yang ia tunjukkan bersama KPS inilah yang akhirnya menarik perhatian Persija Jakarta. Bagi Persija, mendatangkan Paulo Ricardo bukan sekadar merekrut bek asing, melainkan menghadirkan pemain berpengalaman yang telah melewati berbagai level kompetisi. Dengan jam terbang tinggi di Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah, Paulo diharapkan mampu menjadi sosok pemimpin di lini belakang Macan Kemayoran. Pengalamannya tampil di kompetisi Eropa juga diyakini dapat membawa ketenangan serta disiplin ekstra dalam mengawal pertahanan Persija di tengah ketatnya persaingan Super League 2025-2026. Kedatangan Paulo Ricardo ke Persija Jakarta menjadi penanda penting bahwa Macan Kemayoran benar-benar serius dalam menjaga asa juara di Super League 2025-2026. Di tengah persaingan papan atas yang semakin ketat, kehadiran sosok bek berpengalaman seperti Paulo bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan kepemimpinan di lini pertahanan. Persija tak sekadar membutuhkan pemain asing, melainkan figur yang siap memikul tanggung jawab besar di momen-momen krusial. Dengan pengalaman panjang lintas benua, Paulo Ricardo membawa paket komplit yang sangat dibutuhkan Persija saat ini. Ia telah merasakan kerasnya kompetisi Brasil, disiplin taktik Eropa, hingga atmosfer kompetitif Timur Tengah. Semua pengalaman tersebut membentuk Paulo sebagai bek yang matang secara mental dan teknis. Dalam situasi tekanan tinggi, Paulo dikenal tenang, tidak mudah panik, serta mampu mengambil keputusan cepat, karakter yang sangat penting bagi tim yang tengah bersaing di jalur juara. Bersama Mauricio Souza, Paulo Ricardo diproyeksikan menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan Persija. Gaya bermainnya yang disiplin dan rapi diyakini mampu menyempurnakan organisasi lini belakang Macan Kemayoran. Selain itu, kemampuannya dalam komunikasi dan membaca permainan dapat membantu pemain-pemain muda Persija berkembang lebih cepat. Paulo bukan hanya bertugas mematahkan serangan lawan, tetapi juga menjadi pengatur ritme dari lini belakang. Bagi Persija, putaran kedua Super League 2025-2026 akan menjadi fase penentuan. Selisih poin yang tipis dengan pemuncak klasemen membuat setiap detail menjadi sangat berarti. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada perjalanan menuju gelar. Karena itu, tambahan pemain dengan pengalaman Eropa dan kompetisi internasional seperti Paulo Ricardo menjadi investasi penting untuk menjaga konsistensi performa tim. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Paulo Ricardo akan beradaptasi dengan atmosfer Liga Indonesia yang dikenal penuh gairah dan tekanan supporter. Jika mampu menyatu dengan cepat, bukan tidak mungkin Paulo akan menjadi tembok kokoh baru di jantung pertahanan Persija dan berperan besar dalam misi juara Macan Kemayoran musim ini. Apakah Paulo Ricardo akan menjadi kepingan terakhir yang menyempurnakan ambisi Persija Jakarta? Mampukah bek asal Brasil ini membawa stabilitas dan ketangguhan yang dibutuhkan di fase krusial kompetisi? Kita nantikan bersama kiprah Paulo Ricardo bersama Persija Jakarta. Terus dukung Macan Kemayoran dan jangan lewatkan update transfer, analisis pertandingan, serta berita sepak bola terkini hanya di Raftel Sport.